Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan dikejutkan oleh raungan keras yang bergema di tempat ini. Itu adalah monster yang berwujud ular berkepala dua. Longyan berjalan maju sebelum berubah menjadi sosok naga petir yang sangat besar. Tanpa basa-basi, Longyan bergegas dan menyemburkan petir emas dari mulutnya. Dengan serangan mendadak ini, ular berkepala dua itu tidak dapat merespon sebelum tubuhnya disambar oleh petir. Melihat serangan yang begitu cepat ini membuat Xiaoyan sedikit terpana. Xiaoyan tahu bahwa kekuatan Longyan saat ini lebih kuat dari dirinya. Bahkan hanya satu serangannya mampu menghancurkan ular berkepala dua menjadi berkeping-keping. Setelah ular berkepala dua dihancurkan, bau darah di sekitarnya menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Tampaknya ada keberadaan yang lebih mengerikan yang akan muncul. Longyan, pergi dari sini, ucap Xiaoyan. Ketika Longyan mendengar teriakan Xiaoyan, dia berbalik mengangkat tubuh Xiaoyan dan bergegas ke kejauhan. Tiba-tiba suara Zanlao terdengar. Saya telah membantu Anda untuk memodifikasi keterampilan kemarahan ilahi musim semi Anda. Meskipun tidak sebagus keterampilan bertarung tingkat suci, itu jauh lebih baik dari sebelumnya, ucap Zanlao. Xiaoyan mengangguk. Segera matanya mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning yang dimodifikasi oleh Zanlao. Tiba-tiba gelombang sonik yang seperti badai menyapu ruang ini. Gelombang sonik itu adalah sesuatu yang dipancarkan dari suara Xiaoyan. Bahkan gelombang suara ini mampu menggetarkan jiwa bagi siapapun yang mendengarnya. Dengan teriakan kemarahan ilahi musim semi kuning, awan energi yang membengkak mulai berfluktuasi. Ketika suara sonik terus meningkat, awan energi yang membengkak meledak dan berangsur-angsur menyusut. Xiaoyan akhirnya mengungkapkan senyum kepuasan. Kemarahan ilahi musim semi kuning semakin kuat dan itu hampir mencapai tingkat suci. Bahkan jika itu adalah kaisar bintang 2 yang hebat, saya tidak takut untuk menghadapinya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terus melakukan perjalanannya yang suram ke tempat pemakaman iblis ini. Tiba-tiba dia melihat makhluk besar yang menggeliat di tanah tidak jauh di depannya. Dia menyaksikan cacing besar berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, gerakan menggeliat yang padat membuat orang merasa sangat ngeri. Pemakaman iblis ini sungguh mengerikan, gumam Xiaoyan. Longyan yang berada di dekatnya berangsur-angsur menjadi sosok manusia. Hari ini Xiaoyan tidak dilakukan lagi, telah terjebak dalam 2 kelompok besar binatang ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati cacing di depannya. Tiba-tiba sosok binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan energi. Binatang ilahi berbentuk ular ini sangat banyak dan setiap ular dikelilingi oleh darah iblis. Dari tebakan apa yang ditebak Xiaoyan, kekuatan binatang ilahi yang berbentuk ular ini berada di tingkat kaisar bintang 1 awal. Dalam hal ini tidak akan menyusahkan terhadap Xiaoyan dan Longyan. Akan tetapi jumlahnya yang banyak ini cukup membuat seseorang merasakan sakit kepala. Mata Xiaoyan menyipit. Kemarahan ilahi musim semi kuning dilepaskan sebelum menyapu ruang di depan. Tiba-tiba kilatan cahaya terpancar dari tempat yang cukup jauh setelah Xiaoyan melepaskan serangan. Xiaoyan sedikit penasaran. Tetapi suasana mengerikan di sekitarnya membuat Xiaoyan tidak berani untuk menyelidiki. Xiaoyan terus bergerak dan membunuh ular-ular tersebut. Longyan juga tidak menunjukkan kelemahan meskipun dia berubah menjadi bentuk manusia. Serangannya bahkan tidak berkurang. Petir emas di tangannya dengan cepat meledakkan ular menjadi kabut darah. Sosok Xiaoyan dan Longyan terus melintas. Pembantaian yang tak ada habisnya ini terus berlanjut dan membuat Xiaoyan merasa sedikit kelelahan. Akan tetapi binatang ilahi yang berbentuk ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda habis. Sebaliknya itu masih melonjak. Dan energi yang tersembunyi di awan dengan cepat mendekat.
Melihat bahwa semangat juang Xiaoyan hampir habis, tiba-tiba suara Zanlao terdengar di benaknya. "Xiaoyan, cepat pergi ke cahaya di tengah-tengah cacing itu. Akan banyak hal baik di dalamnya," ucap Zanlao. Xiaoyan mendengar kata-kata Zanlao sebelum dia mengerti bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang dia rasakan sebelumnya. Segera Xiaoyan menelan pil pemulihan untuk mengembalikan semangat juangnya. "Longyan, kembali ke pagoda emas," ucap Xiaoyan. Dengan cepat Longyan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan masuk ke pagoda. Xiaoyan melesat dengan kecepatan tinggi sementara api berwarna-warni perlahan-lahan muncul di permukaan tubuhnya. Saat binatang ilahi berbentuk ular terkena api warna-warni, itu langsung menguap dan menghilang. Di antara api warna-warni ini samar-samar ada nyala api kuning yang perlahan muncul. Menghadapi serangan binatang ilahi ini, roh api kekacauan dengan cepat melelehkan binatang ilahi sampai ketiadaan. Xiaoyan melesat dengan kecepatan tinggi. Sosoknya menembus ruang menuju pusat cahaya. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu semua yang ada di sekitarnya. Serangan tiba-tiba datang dengan cepat ke arah Xiaoyan. Api warna-warni dan penguasa suan berat di tangan Xiaoyan membentuk perisai menghalangi serangan yang datang. Cacing jenis ini disebut cacing darah hitam, yang biasanya hidup di tempat-tempat dengan banyak darah seperti pemakaman iblis. Ia dapat menelan darah iblis untuk tumbuh. Umumnya cacing darah hitam dewasa dapat mencapai kekuatan kaisar bintang 2. Namun di pemakaman iblis pertumbuhannya tampaknya terbatas. Cacing darah hitam ini hanya tingkat kaisar bintang 1. Walau demikian jumlah makhluk ini jauh dari apa yang bisa ditangani Xiaoyan. Semakin Xiaoyan mencapai tahap lebih jauh, semakin banyak cacing ilahi yang menyerbunya. Jika situasinya berlanjut seperti ini, itu tidak akan baik bagi Xiaoyan. Tetapi sangat sulit melarikan diri setelah terlibat dengan cacing darah hitam ini. Wajah Xiaoyan sedikit kusam. Sekarang setelah dia tiba di sini, tidak mungkin baginya untuk kembali. Sosok Longyan tiba-tiba muncul lagi memandang cacing darah besar hitam di sekitarnya. Tiba-tiba tombak emas muncul di tangannya. Kemunculan tiba-tiba Longyan membuat beberapa cacing hitam sedikit terkejut. Mereka merasa bahwa kekuatan Longyan lebih tinggi dari Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan teknik bertarung tingkat semi suci, kekuatannya tidak sebanding dengan Longyan. Tidak ada pilihan lain. Sepertinya kita harus melewati cacing ini untuk mencapai pusat cahaya, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Penguasa suan berat dibanting keras ke tanah. Retakan tanah meledak seperti jaring laba-laba. Itu mengandung kekuatan yang menabrak tubuh cacing hitam mundur puluhan meter jauhnya. Setelah cacing darah hitam menstabilkan tubuhnya, dia meraung keras ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, cacing-cacing yang berhasil mengalahkan binatang ilahi ular itu menelan semua mayatnya. Dan ukuran cacing-cacing itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Beberapa cacing darah hitam mengangkat kepala mereka. Mereka mengaum dengan keras ke arah awan darah yang padat. Tiba-tiba itu bergerak seolah-olah telah membungkus sesuatu yang mengerikan. Gelombang awan pada itu hancur sebelum sosok dengan wujud aneh terungkap. Penampilan sosok ini sangat aneh. Kulit hijau dan fitur wajahnya juga sangat jelek. Jelas itu bukan manusia, tetapi raja dari cacing darah di sini. Kekuatannya telah mencapai bintang 2 dan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoyan tersenyum pahit setelah melihat ini. Sekarang lawan yang kuat telah muncul. Apakah kamu akan menyebabkan kerusuhan ini? Kamu harus mati hari ini, ucap Raja Cacing yang tergantung di udara. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi serius saat melihat sosok itu. Bagaimanapun juga sosok itu memiliki kekuatan Kaisar Bintang 2 yang berada di atas Xiaoyan. Jejak tekad terpancar dari mata Xiaoyan. Xiaoyan memegang penguasa suan berat dan api warna-warni berbeda di tangan kirinya. Segera tubuh Xiaoyan perlahan melayang. Sekarang penguasa suan berat tampak transparan. Itu seperti cairan yang mengalir memancarkan energi yang menakutkan. Penguasa kuno Tianhuo, hahaha,
Aku tidak menyangka bocah di Kaisar Bintang 1 menengah puncak memiliki hal-hal aneh seperti itu. Tetapi itu percuma. Bisakah jarak antara kekuatan diubah dengan penguasa kecil ini? Ucap terkejut dari Raja Cacing yang berdiri di langit. Xiaoyan tidak menjawab di hadapan kata-kata dari sosok Raja Cacing itu. Ekspresi dingin melintas saat dia berteriak. "Tubuh Kaisarian!" teriak Xiaoyan. Api warna-warni dengan cepat membungkus tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan membengkak membentuk raksasa setinggi 100 kaki bersama penguasa Suan yang membesar di tangannya. "Kamu memang memiliki beberapa keunikan," ucap Raja Cacing itu melemparkan tinjunya dengan keras. Itu melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi mengerikan yang terpancar membuat binatang ilahi di sekitarnya merasakan kengerian akan kekuatan ini. "Huang Quan Plam!" teriak Xiaoyan. Segera tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan semangat juangnya yang keras meledak. Tangan raksasa itu meraih langit. Telapak tangan raksasa yang terdiri dari roh api kekacauan melesat dengan cepat. Setelah Huang Quan Plam ditingkatkan oleh Zanlao, kekuatannya meningkat jauh lebih besar dari sebelumnya. Dua kekuatan kuat merobek ruang dalam badai energi itu. Sebuah pukulan bertabrakan dengan tangan raksasa. Itu terus-menerus mengikis satu sama lain. Kebuntuan ini berlanjut sesaat sebelum kedua serangan menakutkan itu hancur meledak. Xiaoyan melebarkan mulutnya segera suara yang menghancurkan jiwa dipancarkan. Binatang ilahi yang lebih lemah segera meledak menjadi kabut darah di bawah gelombang sonik ini. Bahkan Raja Cacing itu merasakan sedikit pusing di kepalanya. Tekanan serangan dari Huang Quan bertahan sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan tidak berharap bahwa serangannya tidak melukai secara serius terhadap Raja Cacing. "Sepertinya aku harus segera pergi dari sini," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak menunda lagi saat tubuhnya bergerak dan menyuruh Longyan untuk memasuki pagoda emas. Xiaoyan tahu bahwa hampir tidak ada peluang kemenangan dalam pertempuran ini jika terus berlanjut. Ketika tubuh Longyan hendak kembali ke menara, sosok yang tidak dikenal muncul di atas Longyan, dan energi yang dahsyat menghantam Longyan. Xiaoyan menoleh dan melihat adegan ini dengan kaget. "Langkah instan!" teriak Xiaoyan. Sosok Xiaoyan muncul beberapa meter ke arah Longyan. Di sisi lain, Raja Cacing Darah Hijau telah pulih dari guncangan jiwa. Dia memandang Xiaoyan dengan niat membunuh yang besar. Segera sosoknya dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya gagal mendeteksi sosok misterius yang telah menghantam Longyan sebelumnya. "Tempat ini sangat aneh," ucap Xiaoyan. Pada saat ini semangat juang Xiaoyan cukup melemah dan itu tidak cukup untuk mendukung keterampilan bertarung Xiaoyan. Dia baru saja membalikkan tubuhnya, tiba-tiba sosok Raja Cacing muncul dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan terpental ratusan meter jauhnya dan darah menyembur dari mulutnya. Melihat adegan ini, Longyan meraung dan sosok naga petir emas 100 kaki muncul. Longyan terbang cepat ke arah Xiaoyan. Tetapi dia baru saja akan bergerak ketika serangan sosok aneh itu turun dengan keras dan naga Longyan dihempaskan. Sisik naganya juga hancur, memperlihatkan daging berdarah. Pada titik ini tubuh Xiaoyan terluka parah. Dia hanya bisa melihat Longyan bersimpah darah sebelum tubuhnya jatuh dan pingsan. Di ruang yang gelap banyak roh berputar-putar di udara, membentuk aliran menyapu kemana-mana. Sebuah bayangan gelap melayang di dalamnya berkedip samar di ruang ini. Waktu berlalu. Xiaoyan membuka matanya dengan susah payah. Dia melihat tubuhnya dan menemukan bahwa luka di tubuhnya secara ajaib lebih telah membaik. Apakah ini karena roh api kekacauan? Gumam Xiaoyan. Saat Xiaoyan membuka matanya, dia tiba-tiba melihat sosok tua yang berada di sebelahnya. Sosok itu tidak luput adalah Zanlao. "Di mana ini?" tanya Xiaoyan. "Kamu beruntung. Kamu baru saja menghantam ruang dimensi pusat dengan pukulan itu. Hal yang kita cari juga ada di sini. Dan tampaknya ada beberapa keuntungan yang tidak terduga," ucap Zanlao. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia segera mengingat kejadian sebelumnya. "Roh jahat di sini sangat kuat. Gunakan roh api kekacauan pada tubuhmu," ucap Zanlao.
Soyeon perlahan bangkit dan mengambil obat penyembuhan untuk mengobati lukanya. Kamu tidak perlu memikirkan raja cacing itu. Bukankah saya pernah mengatakan bahwa saya akan menolongmu hanya dalam hidup dan mati saja? Ucap Zanlao. Aku hampir mati kali ini, ucap Soyeon dengan suara marah. Jangan katakan itu. Pukulan ini cukup baik dan aku akan melatihmu, ucap Zanlao. Soyeon menelan pil untuk mengobati lukanya. Segera roh api kekacauan melayang keluar membungkus seluruh tubuh Soyeon. Roh api kekacauan jelas lebih kuat dari ketika dia pertama kali bergabung. Soyeon tiba-tiba membuka matanya dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkata, "Di mana Longyan?" tanya Soyeon. Yakinlah, Longyan juga merupakan hal aneh antara langit dan bumi. Dan dia tidak mudah mati, ucap Zanlao. Jika terjadi sesuatu pada Longyan, aku akan membasuh seluruh pemakaman iblis dengan darah, ucap Soyeon dengan ekspresi niat membunuh. Pertama-tama sembuhkan dulu lukamu. Aku percaya bahwa binatang itu bukan sesuatu yang mudah ditaklukkan. Selama periode waktu ini, kamu harus memulihkan kondisimu sesegera mungkin. Dan aku akan mengajarimu cara membasuh pemakaman iblis dengan darah, ucap Zanlao. Mendengar kata-kata Zanlao, Soyeon mengangguk. Jika Soyeon memiliki kekuatan Kaisar Bintang 2, bahkan cacing darah hijau tidak akan menjadi lawannya. Dan keterampilan bertarung tingkat semi suci akan jauh lebih kuat. Dengan cepat Soyeon memejamkan matanya dan mulai meditasi. Kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar Soyeon. Scene berganti. Di sekitar pemakaman iblis ada ruangan yang menyedihkan bergema di dalamnya. Kekacauan ini sepenuhnya disebabkan oleh Soyeon. Ada dua ras besar di pinggiran pemakaman iblis. Satu adalah binatang ilahi wujud ular dan yang satu binatang ilahi cacing darah. Kedua ras ini biasanya tidak saling melanggar dan mereka hidup dalam damai. Munculnya Soyeon telah merusak perdamaian ini. Cahaya kemasan melesat dengan cepat. Di mana cahaya kemasan lewat, cacing darah dan ular diledakkan menjadi kabut darah oleh petir emas. Cahaya kemasan ini adalah Longyan yang benar-benar marah. Dia mengambil keuntungan dari kontroversi antara kedua belah pihak. Longyan muncul dari waktu ke waktu dan dengan cepat membunuh beberapa cacing darah dan binatang ilahi ular. Kecepatan naga Longyan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dalam beberapa kilatan dia berada di tengah cacing darah dan binatang ilahi ular. Semuanya dengarkan aku. Pastikan untuk menangkap naga itu, ucap sosok Raja Cacing Darah Hijau melayang di atas langit saat berteriak keras. Scene kembali ke Soyeon. Di dalam ruang yang dipenuhi dengan kehampaan, sosok Soyeon duduk dan memancarkan cahaya samar. Setelah beberapa hari meditasi ini, Soyeon yang membuka matanya merasakan bahwa kekuatannya kembali ke puncaknya. Soyeon berdiri dan melihat segala sesuatu di ruang sekitarnya. Dia menemukan bahwa darah iblis di ruang ini jauh lebih dari yang dia bayangkan. Zanlao muncul di samping Soyeon dan berkata, "Ada hal-hal baik di sana. Tetapi kamu harus menahan roh-roh jahat ini. Sekarang kamu sudah hampir pulih. Ayo pergi," ucap Zanlao menunjuk ke suatu tempat yang dipenuhi dengan kabut darah. Soyeon mengangguk. Sekarang saatnya untuk menaikkan kekuatannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Longyan. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan secara mungkin untuk kembali ke medan tempur. Ketika Soyeon berjalan maju, banyak darah iblis diserap oleh roh api kekacauan. Soyeon terus bergerak memasuki kedalaman ruang bersama roh api kekacauan yang membungkus tubuhnya. Sosok berwarna darah muncul di depan mata Soyeon. Sosok itu sangat besar. Ada 4 rantai besar yang membelenggu ke tubuh sosok itu. Ini adalah roh jahat yang disegel oleh pemakaman iblis ini. Meskipun roh jahat ini disegel, kekuatannya masih di Kaisar Bintang 2 dan tubuh pedagingannya sangat tirani. Adapun cacing darah dan binatang ilahi berbentuk ular, mereka hanya menjaga roh jahat ini, ucap Zanlao menjelaskan. Soyeon yang mendengar kata-kata Zanlao tidak bisa untuk tidak terkejut.
roh jahat ini akan menjadi hal baik buatnya. Jika Xiaoyan dapat mengendalikan roh jahat ini, maka bisa dibilang Xiaoyan mendapatkan keberuntungan besar. Sosok Xiaoyan melintas. Dia sudah berada di depan roh jahat. Melihat dari jarak dekat pada roh jahat ini, seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari darah. Xiaoyan menggigit lidahnya sebelum esensi darah dimuntahkan. Segera dia membentuk segel rumit. Kekuatan jiwa yang tak tertandingi mengerumuni roh jahat. Ini adalah cepat berubah menjadi riak energi yang mengandung spiritual sebelum memasuki tubuh roh jahat. Ketika Xiaoyan menyelesaikan ini, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Pada saat Xiaoyan menanam kutukan jiwa, roh jahat itu tiba-tiba membuka matanya dan aura membunuh yang tebal menyapu ruang. "Patuhlah denganku," ucap Xiaoyan melambaikan tangannya. 4 rantai besar perlahan dihancurkan sebelum memasukkan roh jahat ke dalam cincin spasial. Setelah menyimpan roh jahat ini, Xiaoyan mulai menelusuri ruang lebih dalam lagi. Menurut kata-kata Zanlao, ruang ini sudah dipenuhi hal-hal yang sangat baik. Salah satunya adalah roh jahat ini, yang bisa dibilang bahwa Xiaoyan telah mendapatkan keberuntungan yang tak terduga. Semakin dalam Xiaoyan menyelusuri lembah, maka semakin kuat darah iblis yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan terus maju sebelum tiba-tiba terlihat sebuah cahaya emas yang besar muncul di mata Xiaoyan. Cahaya ini memancarkan jenis energi yang sangat aneh. Bahkan darah iblis tersedot ke dalam pusaran cahaya itu. Ini adalah sesuatu yang kita cari. Ini dapat membantu Anda menyerap darah iblis, ucap Zanlao. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa besar bahaya itu jika aku memasukinya, tanya Xiaoyan. Jangan khawatir, benda ini secara alami memiliki keunikannya. Rune ini disebut Mosa Lingmu, yang dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam darah iblis. Anda dapat menerobos ke bintang 2 jika Anda menyerap darah iblis ini, ucap Zanlao tersenyum. Setelah kegembiraan liar melonjak di mata Xiaoyan saat mendengar kata-kata Zanlao, segera dia melesat ke arah Mosa Lingfu. Hahaha, anak kecil yang ceroboh. Iblis adalah keajaiban yang dihasilkan oleh mantra sihir. Meskipun tidak memiliki kekuatan jiwa, dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Gunakan saja roh yang baru saja masuk dapat benda ini juga merupakan keajaiban. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya dia mengeluarkan roh iblis dari dalam cincin spasialnya. Hal ini tidak buruk. Jika segel dilepaskan, kekuatannya akan sebanding dengan Kaisar Bintang 3, ucap Xiaoyan. Tetapi jika segel itu dilepaskan, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Mari kita tunggu sampai kamu benar-benar memperbaikinya, ucap Zanlao. Xiaoyan mengangguk. Segera jari-jarinya membentuk segel. Roh jahat itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dalam sekejap saat bergegas ke cahaya. Xiaoyan mengendalikan tindakan roh jahat saat tangan roh jahat perlahan-lahan membentang ke arah cahaya. Tiba-tiba terlihat sosok besar perlahan-lahan muncul di dalam cahaya keemasan. Xiaoyan mengendalikan roh jahat untuk berkelahi dengan iblis itu. Sosoknya melesat meninggalkan jejak darah saat membanting jin yang tampaknya jauh lebih tinggi darinya. Tindakan roh jahat itu sangat keren. Kekuatan hisab dari roh jahat itu menarik tubuh iblis sebelum dengan keras mematahkan kedua tangan sosok iblis dengan sangat menyedihkan. Roh jahat ini benar-benar hal yang baik. Aku khawatir kekuatan iblis ini tidak lebih rendah dari Kaisar Bintang 2. Namun bahkan mampu memotong satu tangan, ucap Xiaoyan dengan tertegun. Meskipun roh-roh jahat itu ganas, mereka harus ditentukan dengan cepat. Lagi pula mereka belum disempurnakan, dan Xiaoyan tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Roh ini tidak buruk. Itu akan menjadi salah satu senjata trufmu di masa depan. Cari kesempatan untuk memperbaikinya, ucap Zanlao tersenyum. Serangan sengit yang membuat iblis kehilangan satu tangannya benar-benar tidak mampu melawan. Akhirnya dia dipukuli oleh roh-roh jahat dan pertempuran berakhir dengan cepat. Selanjutnya Xiaoyan menarik roh jahat itu. Tampaknya benda ini masih harus digunakan sesedikit mungkin sebelum disempurnakan. Anak kecil, sekarang sudah saatnya kamu menyerap darah iblis ini,
Ucap Zanlo melirik esensi darah iblis di depannya. Xiaoyan mengangguk dan dia berjalan di tengah-tengah esensi darah iblis sebelum akhirnya dia duduk di atas teratai. Segera dia perlahan-lahan menutup matanya. Kekuatan jiwa mengalir dari alisnya. Darah magis di sekitarnya mengalir ke tubuhnya seperti gelombang. Tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Setelah pembaptisan energi mantra sihir yang dipancarkan, faktor kotoran sepenuhnya dibersihkan dan langsung berubah menjadi energi yang sangat murni. Karena penyerapan Xiaoyan sangat cepat dengan bantuan roh api kekacauan, itu membanjiri tubuh Xiaoyan secara langsung. Sementara Xiaoyan sedang menyerap esensi darah iblis, di luar ruang medan tempur Longyan mengira bahwa Xiaoyan sudah mati. Dia terus membantai sebagian banyak binatang ilahi yang berbentuk cacing dan ular berkepala dua. Dia menolak untuk menyerah bahkan untuk waktu yang lama. Longyan yang berumuran darah terengah-engah, walau sepertinya dia tidak terluka parah. Waktu berlalu. Pada saat ini rambut hitam Xiaoyan juga ditutupi dengan lapisan darah. Tampak seperti orang berdarah. Tiba-tiba di atas Xiaoyan kekuatan guntur datang dari segala arah. Ini adalah fenomena dari peningkatan kekuatan Xiaoyan. Zanlao yang telah berdiri di samping Xiaoyan dia tersenyum. Akhirnya anak kecil ini akan memenuhi persyaratan, ucap Zanlao. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan yang mengerikan terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Apakah ini Kaisar Bintang 2? Sekarang sudah lama sejak aku memasuki ruang sisi ini. Aku bertanya-tanya seperti apa kondisi Longyan saat ini, gumam Xiaoyan. Jangan khawatir, aku tahu kamu sangat mengkhawatirkan Longyan. Tetapi Kaisar Guntur dari deretan Kaisar pertama dapat meramalkan potensi masa depanmu. Lihat baik-baik, ucap Zanlao berkata dengan ekspresi serius. Xiaoyan berhenti berbicara dan menatap ke arah petir yang semakin keras. Zanlao memandangi gemuruh yang sangat besar, dan itu masih terus tumbuh. Wajahnya tersenyum puas. Keselamatan Longyan tidak memungkinkan Xiaoyan untuk menunda. Dia harus menghabiskan bencana Kaisar sesegera mungkin dan bergegas keluar untuk menyelamatkan Longyan. Tiba-tiba petir besar dengan energi dahsyat muncul melesat ke arah Xiaoyan. Warna dan bentuk guntur ini sangat aneh. Dia tidak seperti guntur lainnya. Meskipun kekuatannya sangat lemah, itu masih harus ditangani dengan baik oleh Xiaoyan. Scene berganti. Di pinggiran pemakaman iblis, sesosok cahaya emas terus melesat dengan cepat. Sosok cahaya emas itu adalah Longyan. Meskipun tubuh Longyan dipenuhi luka-luka, Longyan terus-menerus menyerang cacing darah dan ular ilahi. Cacing darah hijau melihat keganasan Longyan menjadi sangat marah. Pada akhirnya Raja Cacing yang lebih kuat dari cacing ilahi lainnya memiliki kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Itu melesat dengan cepat dari belakang memukul tubuh Longyan. Di hadapan serangan seperti itu Longyan tidak dapat merespon dengan baik. Segera tubuhnya terlempar puluhan meter jauhnya. Cacing darah hijau mendengus dingin dan berkata, "Karena kamu telah menghancurkan tempatku sampai seperti ini, maka nyawamu sebagai gantinya," ucap Raja Cacing ilahi itu. Longyan meraung tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak. Segera tubuh cacing darah hijau perlahan-lahan menghampiri Longyan. Tangan cacing darah hitam diulurkan, segera bayangan tinju besar terbentuk di langit. Di bawah serangan yang mematikan, mata Longyan berangsur-angsur menjadi buram. Longyan yang putus asa karena menunggu Xiaoyan mati, terus berjuang untuk balas dendam. Akan tetapi bagaimana dia akan bisa balas dendam dengan kondisinya saat ini? Bagaimanapun Longyan berusaha keras, tubuh yang terluka itu tidak dapat digerakkan. Di langit bayangan tinju dengan cepat turun ke arah Longyan. Keputusasaan terpancar dari wajah Longyan. Segera Longyan menutup mata dan bergumam pelan. "Maafkan aku tidak bisa membalaskan dendammu, ayah," ucap Longyan. Setelah puluhan hari pertempuran antara suku cacing darah dan suku ular iblis akhirnya berhenti. Pada titik ini kedua belah pihak memenangkan pertempuran yang awalnya disebabkan oleh Xiaoyan. Mereka dari kedua belah pihak berkumpul. Dan ada parit panjang di antara mereka yang memisahkan mereka satu sama lain.
Di parit yang panjang itu terbentang sosok emas setinggi 100 kaki. Sosok ini seperti capung yang tidak memiliki kekuatan untuk menopang dan telah berubah kembali ke tubuhnya. Itu adalah Longyan yang menghembuskan nafas dengan mulut besar. Suku ular dan suku cacing itu mengelilinginya. Di tengah-tengah dua ras, ada dua sosok manusia berdiri. Mereka adalah karakter teratas dari dua ras, yaitu Raja Cacing dan Raja Ular Iblis. Mereka menatap ke bawah pada Longyan yang hampir pingsan. "Bunuh dia!" ucap Raja Cacing yang ternyata namanya Molly. "Ya, hewan ini telah membunuh anggota kita begitu banyak," ucap Raja Ular yang bernama Moyong. "Semua suku cacing darah iblis, dengarkan. Makan binatang besar ini," teriak Molly Raja Cacing Ilahi. "Kita juga harus segera membersihkan daging besar ini, jangan biarkan ada sisa," teriak Moyong Raja suku ular ilahi. Setelah mendengar kedua perintah itu, kedua belah pihak dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Longyan. Dengan suara keras tiba-tiba penguasa berat terbang tidak jauh dari tempat Longyan. Setelah itu sosok hitam muncul mengambil penguasa berat dan mengangkatnya. Dia adalah Xiaoyan yang telah menjadi kaisar bintang 2 setelah menyerap esensi darah iblis. Manusia ini belum mati. Yang pertama memiliki ekspresi terkejut adalah Molly yang merupakan Raja Cacing Ilahi. Dan film pun berakhir.